Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Apakah suara saya terdengar? Bagus. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman di hari yang indah ini. Judul yang akan saya sampaikan adalah barangkali sebuah rentetan dari judul-judul yang sudah beberapa hari dibawakan tentang jangan lelah, jangan yang macam-macam. Tapi kali ini saya menulis judul jangan lupa doa. Siapa sih yang sering lupa di dalam, bukan lupa tentang berdoa, tapi lupa apa aja, lupa di dalam sebuah keluarga. Saya mau nanya sama istri saya, siapa Bu yang sering lupa Bu? Bapak lah. Bapak ya Bu ya. Tuduhan itu atau sangkaan itu benar bahwa saya sering lupa tentang hal-hal yang kecil sekalipun, lupa mematikan keran ketika habis mandi, segala macam hal yang sederhana sekali. Beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu dalam sebuah reuni sekolah saya yang sempat saya hadiri, ada Dr. Andar Setiawan dari Banyuwangi yang kolega teman kelas dulu yang menjadi dokter ahli syaraf, itu kebetulan mengemukakan tentang tema demensia. Dan pada saat itu karena kami semua ini sudah di atas usia 60, menjadi suatu tema yang menarik sehingga reuni itu menjadi ajang konsultasi bagi orang-orang pelupa-pelupa yang pada saat itu sedang berkumpul. Sebuah hal yang lucu yang kami alami. Namun sebelumnya saya ingin memberikan latar belakang apa yang menjadikan saya memakai judul jangan lupa doa. Di dalam aktivitas membaca Alkitab bersama, di mana saya ikut bergabung di dalamnya, pembacaan 2 hari yang lalu itu tiba pada membaca Zakaria 4-9. Tanpa disengaja, saya membaca sampai ayat 10. Pasal. Pasal. Nah, ini lupa lagi nih. Yang seharusnya Zakaria 10-14 itu dibaca sehari kemudian atau kemarin. Sehingga Zakaria 10 terbaca hingga 2 kali tanpa rencana. Hal ini membuat saya terpaku pada ayat 1 dari Zakaria 10. Coba mari kita cermati sejenak firman Tuhan dari Zakaria 10 ayat 1. Terima kasih Andi. Zakaria 10 ayat 1 yang terjemahnya dari Lembaga Alkitab tahun 93 dengan judul perikop hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saya menekankan ada beberapa poin yang saya full pada firman Tuhan di Zakaria 10, yaitu tentang mintalah, kemudian hujan, kemudian akhir musim semi, kemudian juga mereka dan juga setiap orang. Namun ada hal yang menarik ketika saya mencoba untuk menyandingkan dengan bahasa Inggris, New English Translation, didapati judul perikop yang berbeda. Kalau di LAI hanya Tuhanlah pemberi hujan, tetapi dalam NET perikop tertulis the restoration of the true people, yang kurang lebih kalau diartikan yaitu pemulihan orang benar. Dan memang menarik ketika kita membicarakan semuanya tentang orang. Dalam dunia juga orang menjadi topik pembicaraan dalam sehari-hari kita. Yang paling kasar adalah gosip.
bahwa terdapat orang benar, yaitu umat pilihan Tuhan yang perlu dipulihkan oleh karena kesalahan, dipulihkan dari kekeliruan, dipulihkan dari kejatuhan, jatuh dalam pencobaan. Kita melihat bagaimana Zakaria diutus, dipakai Tuhan bagi umat pilihannya. Dan di sini ada 4 hal yang menarik bagi saya, yaitu kita akan mempelajari sikap, kita akan mempelajari objek daripada doa apa yang diminta, kita akan mempelajari momentum, dan kita akan mempelajari tentang privilege atau hak istimewa. Yang pertama adalah sikap. Ayat yang pertama ditulis dengan kalimat pertama adalah mintalah. Pertanyaannya, dengan cara apa kita meminta? Tidak lain dan tidak bukan harus dalam pengertian tindakan berdoa. Berdoalah. Yang terkandung di dalamnya itu adalah sebuah kesadaran akan sikap. Munculnya kesadaran akan cara, kesadaran akan posisi kedudukan antara kita sebagai umat dengan Tuhan Sang Pencipta. Tidak boleh sekedar meminta dan tidak boleh disamakan seperti sikap kita meminta sesuatu kepada sesama manusia, sesama orang. Bahkan kepada sesama manusia pun kadang-kadang juga terdapat persyaratan-persyaratan yang selalu menjunjung tinggi etika dan norma-norma kesopanan. Kesadaran posisi si peminta ini harus mutlak memiliki satu sikap rendah hati. Pertanyaannya, apakah ada doa yang dipanjatkan tanpa mengenakan kerendahan hati? Jawabannya ada. Apabila kehilangan sikap dan kesadaran sebagai orang yang sudah dibenarkan. Ketika kita menganggap bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya selama ini baik-baik saja, dan beranggapan bahwa semua ini terjadi oleh karena kerja keras yang dilakukan, seakan mau menyampingkan keberadaan Tuhan. Hal ini mirip dengan situasi bangsa yang ada di dalam penyembahan berhala di mana Zakaria hidup. Mereka beranggapan bahwa kesuburan yang ada saat itu adalah berasal dari dewa-dewa, dari Baal. Melalui Zakaria ini, bangsa terpilih ini disadarkan bahwa mereka harus meminta kepada Allah, meminta kepada Allah yang benar, dengan membangun kembali iman percaya mereka agar tidak terjebak lagi dalam cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam Yeremia 14 ayat 22 yang bunyinya, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara jiwa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Namun ada hal yang menarik yang akan saya ceritakan sebagai suatu kesaksian kecil. Suatu hari saya mendapat kiriman seorang kawan yang begitu, kiriman WA, sebuah rekaman video, seorang kawan yang membanggakan cucunya yang sudah mulai pintar dan fasih berdoa, kira-kira usia TK, usia 5 tahun. Setelah doa permohonan yang cukup panjang, mendoakan adik, mendoakan kakak, mendoakan papa mamanya, di akhir doanya, sebelum dia mengatakan amin, ada kata-kata yang muncul yang penuh dengan keluguan dan kepolosan. Yang saya ingat adalah seperti ini. Tolong Tuhan, berkati adikku yang lagi demam. Oke Tuhan. Dengan sebuah statement, oke Tuhan. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan itu tersenyum bangga dengan iman percaya si bocah, serta sikap yang polos dan lugu dari cucu teman saya itu. Bayangkan aja seandainya kita yang mengatakan di dalam doa kita, oke Tuhan.
pasti Bapak Ibu sekalian akan memelototi saya. Benar bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, seperti dikutip di dalam Matius 7 ayat 7. Adalah untuk membangun iman percaya kita bahwa memang demikianlah sifat dan kemurahan Tuhan kita. Filipi 4 ayat 6 mengajarkan kepada kita semua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Poin yang kedua adalah tentang sadar tentang objek dari doa. Dalam hal ini adalah hujan yang dimintakan. Zakaria 10 ayat 1, kembali saya kutip, Tuhanlah yang membuat awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya. Hujan merupakan hadiah dari Tuhan. Hujan itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada rentetan berkat yang menyertai. Bagaimana tidak, karena Tuhan sendiri memproses hujan itu dari awan-awan, menjadikannya sebagai hujan deras dan hujan yang lebat bagi kita. Adapun rentetan berkat yang menyertai seperti juga tertulis atau diharapkan yang muncul dari pokok-pokok doa, harapan dalam setiap doa yang kita naikkan. Pagi hari ini terutama juga memanjatkan doa bagi bangsa, negeri, serta gereja Tuhan. Misalkan harapan kita mengenai situasi yang kondusif, aman, nyaman, tentram, damai, sejahtera, terjadinya stabilitas sosial, stabilitas ekonomi yang terjaga, seperti yang sedang negeri ini harapkan. Tertuang di dalam tagline, belum berapa lama kita memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 tahun dengan tagline yang begitu bagus, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang sejatinya merupakan doa kita semua sebagai anak bangsa untuk tidak saja berdoa, namun juga ikut ambil peran kita untuk mengerjakannya. Selayaknya dia, sebelum diberikan itu harus ada sesuatu yang menjadi alasan agar dia itu benar-benar dinyatakan. Kita harus berjuang, kita harus bekerja, terus berlomba dan memenangkannya, dan terus memberikan kontribusi atau mensumbangsi bagi bangsa dan negeri tercinta. Bekerja bagi Indonesia yang dikenan Tuhan, yang di dalamnya selalu dilihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Di dalam Yesaya 30 ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Pernahkah di dalam doa, pernah ada suatu ketika di dalam doa kita bersama ini meminta terjadinya hujan pertobatan? Pertanyaannya, siapkah Bapak, Ibu, Saudara mengambil peran di dalamnya? Ini adalah tantangan yang harus kita jawab bagi kita semua untuk mengambil peran kita masing-masing. Poin ketiga yang saya cermati yaitu sadar akan momentum bahwa ada tertulis di akhir musim semi. Akhir musim semi ini banyak diartikan mengandung makna eskatologis, yang diartikan adalah akhir zaman. Zaman di mana kita hidup sekarang. Tidak salah apabila timbul anggapan jangan-jangan nih, jadi ikut latah sama beberapa judul, jangan-jangan nih kita belum siap untuk menghadapinya. Bahkan untuk mencoba mengerti lebih dalam lagi tentang akhir zaman sudah menimbulkan rasa takut dan kengerian dari sebagian kita.
Hosea mengajak di dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bahwa berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan mengalami kehadiran dan kuasanya dalam kehidupan kita. Pada poin selanjutnya saya menyinggung tentang privilege. Kita akan membaca Yeskiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ayat di atas adalah menegaskan akan otoritas Tuhan, di mana kita mengetahui persis posisi kita berada. Bagi kita itu adalah sebuah privilege, hak keistimewaan yang adalah anugerah dari Tuhan. Semoga renungan demi renungan yang terus kita lakukan itu dapat membekali pemahaman kita, iman percaya kita, menyusun kehidupan iman percaya kita yang dikenan Tuhan. Bahwa sebagai manusia dengan segala keterbatasan itu sangat memerlukan campur tangan Tuhan. Saya akhiri renungan pagi ini dengan mengatakan jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.